Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rendiansyah dari kelompok 7 sebagai moderator pada presentasi kewarganegaraan. Eh, Kali ini kelompok 7 akan membawakan eh, presentasi kewarganegaraan mengusung tema harmoni kewajiban dan hak warga negara. Boleh next slide. Oke, berikut ada anggota kelompok dari kelompok 7. Boleh kita skip langsung saja ke materi. Oke. Apa itu kewajiban dan hak? Definisi kewajiban, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi kewajiban sebagai sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan pekerjaan, tugas menurut hukum, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Definisi hak-hak memiliki arti benar, memiliki kewarganegaraan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau karena telah ditemukan oleh undang-undang, aturan, dan lain sebagainya. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau dapat diartikan pula sebagai derajat atau martabat. Definisi kewajiban dan hak warga negara. Definisi kewajiban warga negara merupakan segala hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan oleh individu karena kedudukannya sebagai warga dari sebuah negara. Sementara itu, untuk definisi hak dari warga negara adalah segala sesuatu yang dapat diterima atau dijalankan oleh warga negara karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan lain sebagainya yang berlaku dalam sebuah negara. Hubungan timbal balik antara kewajiban dan hak warga negara. Kewajiban dan hak memiliki hubungan timbal balik, di mana hak dapat diterima setelah menjalankan kewajiban, dan kewajiban yang telah dijalankan mengandung konsekuensi diterimanya hak-hak tertentu. Sebagai contoh, warga negara berkewajiban membayar pajak kepada negara. Selanjutnya, warga negara mempunyai hak untuk menikmati fasilitas yang dibangun atau disediakan oleh negara yang salah satunya berasal dari uang pajak yang dibayarkan. Oleh karena itu, antara kewajiban dan hak harus berjalan secara selaras, seimbang, dan harmoni karena merupakan dua hal yang Keseimbangan antara kewajiban dan hak warga negara. Keseimbangan antara kewajiban dan hak yang melekat pada warga negara sejatinya dapat kita lihat dalam beberapa ajaran yang berkembang dalam kebudayaan masyarakat Indonesia. Salah satunya yaitu dalam budaya Jawa, yakni prinsip Negoro Mowo Toto Deso Mawa Coro, yang mengandung arti bahwa negara mengatur hal-hal prinsip yang harus ada dalam kehidupan bersama sebagaimana sebuah bangsa melalui tata pemerintahan. Sementara untuk kehidupan sehari-hari, dalam desa mempunyai cara tersendiri yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa tersebut. Falsafah tersebut mendorong terciptanya keharmonian dalam sistem pemerintahan, di mana negara yang menentukan tata aturannya sedangkan desa yang menentukan caranya. Kewajiban dan hak sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan pernah dijelaskan oleh John Stuart Mill 2005 melalui filsafat kebebasan yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi oleh dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang tidak boleh digunakan untuk manipulasi hak orang lain demi kepentingan pribadinya. Mill menjelaskan, kebebasan bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, namun terkontrol dan diarahkan menuju sikap positif yang tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Selanjutnya itu latar belakang historis, di mana pada latar belakang historis ini di setiap hak pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu, selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia atau HAM. Dalam menggunakan hak asasi manusia, wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain. Kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaan diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal. Hal itu disebabkan oleh hak-hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan
dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Maksud dari bermuara Pancasila yaitu pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Perubahan kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia dari yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, dan penuh santunan, kini justru berubah menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, bahkan tidak jarang berujung perkelahian secara fisik. Hal tersebut disebabkan kurangnya pengembangan kesepakatan nilai secara alamiah dan partisipatif, tetapi lebih mengandalkan pendekatan kekuasaan, maka terdapat pandangan bahwa tatanan kehidupan masa lalu diperlukan untuk mencapai cita-cita menciptakan masyarakat sipil yang demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak warga negara. Entitas negara persatuan dari bangsa multikultur seperti Indonesia hanya bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri di atas landasan pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan. Tuntunan bukan hanya tentang pemenuhan hak-hak individu dan kelompok masyarakat, melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu latar belakang historis, sosiologi, dan politis tentang kewajiban dan hak warga negara secara politis. Secara politis, dinamika kewajiban dan hak warga negara Indonesia terjadi disebabkan terjadinya amandemen terhadap UUD NRI 1945 pada era reformasi. Amandemen tersebut dibuat karena UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia. Yang kedua yaitu karena masih terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam, sehingga membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu tahun 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 37 UUD NRI 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, termasuk mengenai hak dan kewajiban asasi manusia yang diatur dalam pasal 28A sampai dengan 28J. Dari pasal 28A sampai 28J tersebut, Pasal 28J secara khusus menjelaskan kewajiban dasar manusia. Isi pasal 28J yaitu ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam ayat 2 menjelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan untuk mewujudkan harmoni kewajiban dan hak warga negara. Dinamika tantangan untuk mewujudkan harmoni kewajiban dan hak warga negara terjadi terutama setelah terjadinya amandemen terhadap UUD NRI tahun 1945. Perubahan aturan dasar dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi terlihat dari adanya perubahan hak warga negara di bidang pendidikan, sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Perubahan pasal tersebut terletak pada penggantian kata tiap-tiap
menjadi setiap dan kata pengajaran menjadi pendidikan. Perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan dimaksudkan untuk memperluas hak warga negara. Karena makna dari pendidikan adalah proses menanamkan nilai-nilai, sedangkan pengajaran adalah proses mengalihkan pengetahuan. Rumusan tersebut dimaksudkan agar pemerintah berupaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa. Selain itu, budaya harus bersiap menyambut perkembangan dan kemajuan iptek agar tidak terjadi kesenjangan budaya dan gagap budaya, yakni keadaan kehidupan bangsa Indonesia yang bergumul dengan budaya baru yang tidak dipahaminya. Aktualisasi dan implementasi harmoni kewajiban dan hak warga negara. Keseimbangan antara kewajiban dan hak warga negara merupakan faktor kunci yang menentukan tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara. Harmonisasi dapat terwujud apabila warga negara menjalankan kewajiban dan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya, bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya dalam untuk mencapai kondisi ideal yang diharapkan. Hal serupa juga terjadi di Indonesia sebagaimana dapat kita lihat pada alinea keempat pembukaan UUD RI 1945 yang berbunyi kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Proses pemberian perlindungan dan pengakuan tersebut dilaksanakan dalam administrasi kependudukan. Terdatanya seseorang sebagai penduduk penting untuk memastikan agar tanggung jawab pemenuhan hak-hak bagi masyarakat dapat terlaksana dengan baik, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik yang merupakan kewajiban pemerintah pada satu sisi dan hak warga negara pada sisi lain. Setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan. Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan pendaftaran kelahiran merupakan hak anak. Di samping itu, negara pun memiliki kewajiban yang sama. Namun demikian, negara memiliki aparat yang sangat terbatas, dengan cakupan wilayah yang sangat luas, dan dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, tidak mungkin mampu untuk mengetahui satu persatu peristiwa kelahiran yang terjadi di wilayahnya. Stil-sel aktif ini menghendaki negara maupun penduduk memiliki kewajiban yang sama dalam administrasi kependudukan, karena pada hakikatnya negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Terdapat beberapa risiko yang dapat terjadi bagi individu yang tidak memiliki data kependudukan yang lengkap. Salah satunya, contohnya misalnya ketika seseorang anak tidak memiliki akte kelahiran karena orang tuanya tidak melaporkan peristiwa kelahiran anaknya, maka itu berpotensi mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pendidikan formal. Akta kelahiran sebagai dasar pemenuhan hak-hak anak sebagai warga negara. Setiap anak yang lahir adalah aset bangsa yang harus dilindungi oleh negara. Sejak lahir mereka mempunyai hak-hak anak yang harus dipenuhi sesuai dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child atau Konvensi tentang Hak Anak. Hak-hak anak tersebut meliputi hak anak untuk bermain, berekspresi, memperoleh pendidikan yang baik, memiliki kehidupan yang layak, dan juga hak untuk mendapatkan nama dan identitas atau akta kelahiran. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi warga negara Indonesia tidak mendapatkan kewarganegaraannya.
Faktor yang pertama yaitu memperoleh kewarganegaraan yang lain atas kemauannya sendiri. Faktor yang kedua, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri. Selanjutnya yaitu faktor yang ketiga, itu secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Kemudian faktor yang keempat yaitu tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Oke, berikut tadi merupakan presentasi dari kelompok 7 dalam mata kuliah kewarganegaraan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.